Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Saya Disha Fitri dengan NIM 0601232326 dari kelas IP2. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dipahami dari geopolitik dan geostrategi dan bagaimana menurut saya sendiri sebaiknya negara itu memanfaatkan geopolitik dan geostrategi menjawab tantangan zaman. Sedangkan geostrategi adalah konsep operasional dan bukan geopolitik yang mencakup metode dan strategi yang digunakan suatu negara untuk mengeksploitasi lokasi geografis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan nasional. Di Indonesia, geostrategi diterapkan melalui konsep pertahanan nasional yang terdiri dari dimensi alam, dimensi sosial yang dikenal dengan Astagatra. Astragata sendiri meliputi Trigatra alam, geografi, sumber daya alam, dan kependudukan, dan juga Pakantra sosial atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan kehidupan dan eksistensinya dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan nasionalnya perlu memiliki pemahaman tentang geopolitik, di mana pengimplementasiannya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional, dan hal inilah yang sering disebut dengan geostrategi. Mapping global strategi ke depannya sangat diperlukan bagi setiap bangsa dan bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan konsep nasional dan ilmu geopolitik yang mengalami persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai pelengkap bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Geostrategi dapat diartikan sebagai metode ataupun aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan juga tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan juga keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik dan juga strategi itu sangat kompleks, termasuk geografi, sumber daya alam, demografi, teknologi, dan kekuatan militer. Selain itu, faktor politik, ekonomi, dan juga budaya turut berperan dalam membentuk dinamika hubungan antar negara. Adapun strategi kebijakan luar negeri di Indonesia diantaranya pengembangan hubungan bilateral yang saling menguntungkan, mengutamakan perdamaian dan kerjasama antar negara, mempertahankan kemerdekaan dan juga teritorial negara, dan selanjutnya mengintensifkan kerjasama dengan negara ASEAN, memperkuat ikatan persahabatan dan kerjasama di kawasan Asia Pasifik, dan juga menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan global. Bukan cuma itu, persaingan global keamanan, maritim, dan juga kerjasama ekonomi dunia, dan juga penegakan hukum internasional dan hak asasi manusia. Untuk menjawab tantangan zaman, negara harus mampu memanfaatkan potensi geopolitik dan juga geostrategisnya dengan cara yang efektif dan juga efisien. Berikut beberapa strategi yang mungkin dapat kita terapkan, di mana negara harus memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan juga efisien terhadap sumber daya alamnya. Ini termasuk eksplorasi, ekstraksi, dan juga pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dan juga pengembangan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, energi, dan komunikasi. Sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya, infrastruktur yang baik juga dapat mendukung mobilitas militer dan juga memperkuat pertahanan negara. Negara harus aktif dalam diplomasi internasional untuk membangun aliansi dan juga kerjasama dengan negara lain. Ini tuh penting untuk menjaga stabilitas regional dan global, serta untuk menghadapi ancaman eksternal secara kolektif. Investasi dalam pendidikan dan juga pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sangat penting. Seperti SDM yang berkualitas akan mampu mengelola dan juga memanfaatkan teknologi serta informasi untuk
untuk mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, negara kita juga harus memiliki strategi pertahanan yang kuat dan aktif. Hal ini mencakup modernisasi angkatan bersenjata, pengembangan teknologi pertahanan, dan peningkatan kerjasama militer dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya, negara juga harus menerapkan kebijakan ekonomi yang adaptif dan juga fleksibel untuk menghadapi dinamika global. Hal ini fokus pada pembangunan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sekaligus untuk memperkuat kedaulatan negara. Selanjutnya, di mana pembangunan perbatasan juga dapat mencegah infiltrasi dan juga ancaman dari luar. Sekian penjelasan saja dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai bertemu kembali.